Akuntansi Keuangan Menengah dari kelas 2D AKT yang merabotakan. Kita Felisa, Nadia Sofa, Bunda Rizky, Sania Qurain. Dan kali ini kita akan membahas tentang laporan perubahan ekuitas dan analisis perubahan ekuitas dari PT Akasa Wira Internasional Terbuka. Nah, sebelum itu kita harus kenalan dulu dong sama partner kelompok kita. Ayo, sini. Halo semuanya. Oke, perkenalan dulu dong. Oke, perkenalkan nama aku Rara dan kali ini aku akan menjadi partner dari kelompok 4. Oke Rara, aku boleh minta tolong nggak jelasin tentang laporan perubahan ekuitas dari PT Akasa Wira Internasional Terbuka? Siap, aku akan menjelaskan terkait laporan perubahan ekuitas. Ayo ikut aku. Ayo. Hai, aku Rara. Hari ini aku bakal bantu kalian memahami serta menganalisis laporan perubahan ekuitas milik PT Akasa Wira Internasional Terbuka tahun 2024. Yuk langsung mulai. Sebelum kita masuk ke laporan milik PT Akasa, kita perlu tahu dulu nih, apa itu laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan ekuitas itu adalah laporan yang menjelaskan pergerakan ekuitas perusahaan selama 1 tahun, mulai dari saldo awal, lalu ditambah laba atau dikurangi rugi, berkaitan dengan transaksi dengan pemilik seperti dividen, hingga menjadi saldo akhir. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang struktur dan fungsi dari setiap komponen dalam laporan perubahan ekuitas. Yang pertama, ada modal saham. Ini adalah jumlah modal yang disetor oleh pemegang saham ketika perusahaan menerbitkan saham. Singkatnya, ini adalah fondasi kepemilikan perusahaan. Angkanya biasanya stabil, kecuali perusahaan menerbitkan saham baru. Komponen berikutnya adalah tambahan modal disetor. Ini berasal dari selisih lebih antara harga jual saham dan nilai nominalnya. Artinya, ketika investor membeli saham lebih mahal dari nominal, selisih itu masuk ke akun ini. Selanjutnya adalah keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti. Komponen ini termasuk dalam OCI, dan biasanya terkait perubahan asumsi seperti tingkat diskonto, umur pensiun, atau estimasi manfaat karyawan. Selanjutnya, saldo laba ditentukan penggunaannya, yaitu bagian dari laba yang telah dikunci atau disisihkan untuk tujuan tertentu, seperti cadangan wajib perusahaan. Bagian ini tidak dapat digunakan untuk membayar dividen atau aktivitas lain. Komponen berikutnya adalah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Berisi akumulasi laba perusahaan yang masih bebas digunakan. Perusahaan dapat memakai bagian ini untuk membayar dividen, menambah cadangan, atau mendanai kebutuhan perusahaan. Yang terakhir ada total ekuitas, di mana seluruh komponen yang udah aku jelasin tadi akan digabungkan, sehingga menghasilkan total ekuitas di akhir tahun tersebut. Sekarang kita masuk ke alur laporan perubahan ekuitas milik PT Akasa. Kita akan berfokus ke tahun 2024. Kita mulai dari saldo awal per 1 Januari 2024 sebesar 1.729.808 juta. Nominal ini didapat dari saldo per 31 Desember 2023. Selanjutnya yang paling berpengaruh yaitu laba tahun berjalan 2024. PT Akasa mencatat sebesar 527.368 juta laba bersih. Angka ini langsung menambah saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Selain laba, ada juga penghasilan komprehensif lain sebesar 1.325 juta yang didapatkan dari keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti. Nominal ini juga menambah ekuitas di tahun 2024. Selanjutnya, seluruh angka tadi akan dijumlahkan dan menghasilkan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar 2.258.501 juta, yang nantinya angka ini akan masuk ke laporan posisi keuangan. Kalau kita lihat laporan milik PT Akasa ini, sebenarnya laporan ini bisa dikaitkan dengan beberapa hal penting, seperti kerangka konseptual dan keputusan investasi. Dari kerangka konseptual, laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Kita bisa lihat aset dan ekuitasnya, lalu bagaimana perusahaan menghasilkan laba selama 1 tahun. Dihubungkan dengan konsep investasi,
Kenaikan ekuitas dan laba menggambarkan bahwa perusahaan mampu memberikan pengembalian bagi pemegang saham, sehingga investor dapat melihat seberapa efisien modal perusahaan menghasilkan laba. Dari seluruh penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa laporan perubahan ekuitas PT Akasa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola modal. Dengan pemahaman ini, laporan keuangan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi alat penting untuk menilai kesehatan perusahaan. Sampai sini dulu ya penjelasannya. Sekarang aku bakal balikin ke kelompok 4. Wah, penjelasan dari Rara jelas sekali ya. Terima kasih Rara. Oke, sama-sama. Aku pamit dulu ya. Nah, sekarang waktunya kelompok kami pamit undur diri. Sekian dari kelompok kami. Dadah!